digitalku, kumaha damang cu. Menurut kalian, apakah alam semesta ini bersifat deterministik atau acak? Apakah segala sesuatu sudah ditakdirkan atau terjadi secara kebetulan aja? Kalau pertanyaan itu kedengaran terlalu abstrak, coba deh tonton rekapan Mimin hari ini yang berjudul Knowing rilisan tahun 2009, di mana pertanyaan kita ini akan ditampilkan secara gamblang tentang gimana ya kalau kita bisa tahu kapan bumi akan berakhir. Wah, tidak penasaran bukan? So, pastikan kapasitas otak Anda cukup dan langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Pada tahun 1959, tepat di hari pembukaan sekolah dasar William Dawes di Lexington, Miss Taylor menyuruh murid-muridnya untuk menggambar apa yang mereka yakini akan terjadi di masa depan, yang kemudian gambar-gambar itu dikubur dalam kapsul waktu dan akan dibuka 50 tahun ke depan. Dengan sangat antusias, para murid pun melakukan apa yang Miss Taylor minta. Tapi berbeda dari yang lain, bukannya menggambar, murid bernama Lucinda ini malah menulis rangkaian angka yang tidak jelas apa maksudnya. Karena ia pikir anak ini hanya sedang main-main, Miss Taylor pun langsung merebut kertas itu sebelum Lucinda menyelesaikannya dan meminta murid yang lain untuk mengumpulkannya juga, lalu mereka masukkan ke dalam kapsul waktu. Beberapa saat setelah kapsul waktu dikubur di depan sekolah, orang tua Lucinda datang dan melapor bahwa anak mereka belum pulang ke rumah. Setelah dicari kemana-mana, Miss Taylor menemukan Lucinda bersembunyi di gudang sekolah dengan jari-jarinya yang berlumuran darah. Dan ternyata, Lucinda menulis kembali angka-angka yang belum selesai itu di pintu gudang sambil memohon agar bisikan-bisikan yang ia dengar segera berakhir. 50 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2009, scene berpindah kepada seorang duda sekaligus profesor fisika bernama John dan juga anak sematawayangnya bernama Caleb. Malam itu ketika mereka sedang barbekyuan, Caleb yang baru saja melihat planet Saturnus menggunakan teropong bintang tiba-tiba bertanya, apakah di planet lain juga ada kehidupan yang sama seperti bumi? Dan John kemudian menjawab mungkin saja ada, menghitung jumlah bintang yang ada pada galaksi ini. Tidak puas dengan jawaban sang ayah, Caleb memilih untuk masuk ke kamar dan menonton TV. Saat disusul, ternyata maksud pertanyaannya tadi mengarah kepada apakah di dunia ini ada surga atau tidak. Karena katanya orang yang telah meninggal akan masuk surga, termasuk ibunya. Dengan sangat hati-hati, John pun menjelaskan bahwa dia bukan tidak percaya adanya surga, tapi hanya ragu saja apakah surga itu benar-benar ada atau tidak. Cuman yang terpenting di sini adalah dia yakin kalau ibu pasti sudah bahagia di suatu tempat dan Caleb tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. You and me together. Keesokan harinya, setelah mengisi kelas paginya dengan teori tata surya kita, John pergi ke sekolah Caleb untuk menghadiri acara dibukanya kapsul waktu di mana gambar-gambar yang dibuat oleh murid pada 50 tahun yang lalu akan dibagikan pada murid-murid yang sekarang. Ketika mengantri dengan murid yang lain, alat bantu pendengaran Caleb tiba-tiba berdenging dan di saat itu jugalah dia mendapatkan satu amplop milik Lucinda. Melihat isi dari amplop itu bukan gambar seperti milik murid yang lain, Caleb pun bingung dan membawa pulang untuk ia cari tahu apa maknanya. Tapi saat sang ayah tahu dan kertas itu harusnya disimpan di sekolah, ayah pun mengambil kertas tersebut dan menyuruh Caleb untuk segera tidur. Okay, let's go. Bedtime. Malam itu setelah memastikan putranya sudah tertidur lelap, John yang tidak sengaja meletakkan gelas basahnya di atas kertas itu mulai merasa aneh karena isinya adalah barisan angka-angka yang acak. Karena penasaran, John pun menyalin satu baris angka di awal pada papan tulis dan mulai menguraikannya. Lalu saat dicermati, ternyata angka-angka itu mirip seperti bulan, tanggal, dan tahun. Dan karena John tidak tahu maksud angka di belakangnya itu apa, dia pun iseng mencarinya di internet. Hingga John menemukan fakta bahwa pada tanggal 11 September 2001 terjadi serangan teroris dan angka di belakangnya itu adalah jumlah korban yang berjatuhan. Masih belum percaya dengan hal ini, John menyalin semua angka-angka itu di papan tulis. Dan dengan bantuan internet, dia menemukan pengelompokan angka-angka tersebut cocok dengan setiap peristiwa bencana besar dalam 50 tahun terakhir beserta jumlah korbannya. Dan tampaknya Lucinda sudah memprediksi masa depan dunia. Semua ini tentu saja adalah hal yang aneh. Tapi karena John tidak bisa mengabaikannya, dia pun memberitahu rekan kerjanya yaitu Phil tentang angka-angka tersebut.
Di sini John sudah melingkari angka-angka yang sudah ia temukan maksudnya, kecuali 3 peristiwa yang diperkirakan belum terjadi, di mana salah satu tanggalnya bertepatan dengan hari berikutnya. Sayangnya Phil tidak mau menanggapi ini dengan serius nih. Ia berpikir mungkin ada seseorang yang sengaja ingin mempermainkan John. Apalagi masih ada angka lain di belakang angka jumlah korban yang tidak John lingkari. Cuman karena John melihat dengan mata kepalanya sendiri saat kapsul itu dikeluarkan dari dalam tanah dan surat dari Lucinda ini jatuh ke tangan putranya, John mendatangi kediaman Miss Taylor untuk mencari tahu tentang Lucinda. Di sana John mengetahui semua tentang gadis itu, sampai pada Miss Taylor yang menemukan Lucinda di gudang sedang mencakar-cakar pintu menggunakan kukunya. Namun jika John ingin bertemu Lucinda untuk mencari tahu tentang makna angka-angka itu, John tidak bisa melakukannya karena Lucinda sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena overdosis obat. Sepulangnya John ke rumah dan ketika dia sedang mencari informasi tentang Lucinda, John melihat anaknya mendekati orang asing yang mobilnya berhenti di depan rumah. Khawatir anaknya itu kenapa-napa, John pun langsung berlari keluar. Tapi Caleb bilang orang itu tidak mengatakan apapun kepadanya dan hanya memberikan batu hitam halus lalu pergi begitu saja. Usai memperingatkan Caleb untuk tidak mendekati orang asing lagi, John kembali mencari tahu tentang kematian Lucinda hingga tiba-tiba adik perempuannya yang bernama Grace datang berkunjung. Karena sudah lama tidak berkabar, Grace sengaja datang untuk memeriksa keadaan kakaknya ini yang belum lama kehilangan istri yang sangat dicintainya. Dia juga bilang kalau John butuh bantuan untuk merawat Caleb, dia bersedia kapanpun John membutuhkannya. Tapi karena kini pikirannya sedang kacau, dia pun menyuruh Grace untuk pulang saja dan tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya lagi. Okay, I'm going. By the way. Di malam harinya, John sengaja menonton siaran televisi untuk membuktikan bahwa ramalan itu memanglah benar. Tapi sampai pagi tiba, ternyata tidak ada berita yang cocok dengan angka-angka di kertas milik Lucinda. Lalu di sore harinya, John pergi menjemput Caleb di sekolah. Karena dalam perjalanannya John terjebak macet, dia pun langsung menelpon Grace untuk menggantikannya saja. Namun ketika dia sedang menelpon adiknya itu, perhatian John langsung teralihkan dengan titik koordinat yang ada di GPS-nya. Curiga dengan angka koordinat itu, John pun langsung melihat kertas milik Lucinda lagi. Dan ternyata titik koordinat yang ada pada GPS cocok dengan angka-angka di belakang jumlah korban. Dari sini John pun akhirnya tahu bahwa angka-angka itu adalah lokasi di mana bencana akan terjadi. Dan titik lokasinya adalah tempat dia sekarang berada. Sadar kalau jalan yang ia lewati ini sedang terjadi macet, John langsung keluar untuk mencari tahu sebenarnya ada apa nih. Tapi setelah ia cari tahu bahwa sudah terjadi kecelakaan ternyata tidak ada korban jiwa, John pun semakin bingung. Sampai tiba-tiba usai peristiwa tragis itu terjadi, John pulang ke rumah di mana Grace dan Caleb sudah menunggunya. Lalu saat John melihat televisi dan mengetahui bahwa kecelakaan tersebut sudah memakan korban sebanyak 81 orang sesuai dengan angka yang ditulis oleh Lucinda, John tidak mampu berkata apapun lagi dan memutuskan untuk beristirahat. Malam itu ketika John masih berusaha mengatasi syoknya, Phil datang setelah mendengar kabar bahwa John baru saja pulang dari lokasi kecelakaan. Lalu sejak itulah Phil pun akhirnya percaya akan ramalan yang ditulis oleh Lucinda, sebuah peringatan untuk mereka dan umat manusia di bumi di mana masih ada 2 musibah lagi yang harus mereka waspadai. Tepat setelah Phil pamit pulang, pria misterius diam-diam memasuki rumah John dan masuk ke kamar Caleb. Pria itu memang tidak menyakitinya, tapi ketika dia menunjuk keluar jendela, Caleb melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana terjadi kebakaran hebat yang membuat ratusan hewan terbakar hidup-hidup dan juga menghanguskan rumahnya sendiri. Caleb yang ketakutan pun sontak berteriak hingga mengagetkan sang ayah, dan John mengira kalau anaknya ini cuma mimpi buruk. Tapi saat dia melihat ada pria aneh sedang menatap rumahnya dari dalam hutan, John pun langsung keluar untuk mengejar orang itu karena ia yakin orang itulah yang sudah membuat Caleb ketakutan. Takut orang misterius itu ada sangkut pautnya dengan ramalan Lucinda, John mengajak Caleb untuk melacak kediaman Lucinda. Dan diketahuilah bahwa Lucinda ini memiliki seorang putri bernama Diana. Tidak mau membuat Diana takut, John sengaja membuntutinya terlebih dahulu dan menyuruh Caleb untuk berkenalan dengan anaknya Diana agar dia bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Di sini John dan Diana terlibat obrolan, mengapa Caleb berbicara dengan Abby, anaknya, dengan bahasa isyarat.
John menjawab bahwa Caleb hanya sedang mengajarinya. Dia memang memakai alat bantu dengar, tapi Caleb tidak tuli dan juga bisu. Hanya saja suara-suara yang ia dengar sering membuatnya kebingungan dan untungnya alat itulah yang mampu membantunya. Karena sama-sama single parent, obrolan mereka pun nyambung, dan agar perbincangan itu jauh lebih nyaman, John mengajak Diana dan Abby untuk ngobrol-ngobrol santai di kafe terdekat. Diana kira mereka hanya ngobrol-ngobrol biasa, tapi tanpa babi bu lagi, John langsung memberitahu tujuannya datang, yang tak lain untuk mencari tahu tentang ibunya dan juga menunjukkan kertas berisi angka-angka ramalan. Merasa tidak nyaman dengan obrolan itu, Diana pun mulai merasa kesal dan terus mengelak apa saja yang John ketahui tentang ibunya itu. Tapi sebelum Diana pergi, John berkata bahwa dirinya sudah membenarkan ramalan tersebut pada kecelakaan pesawat kemarin. Selain itu, ada ramalan lain yang akan terjadi besok, di mana ada 170 orang mati di kota New York dan 3 hari berikutnya pada 19 Oktober ada korban berjatuhan sebanyak 33 orang. Gagal mendapatkan info lebih lanjut dan juga solusi untuk masalah ini, John dan Caleb pun pulang ke rumah. Lalu ketika John melihat berita di mana ada serangan teroris di kota New York, John langsung mencari titik koordinatnya sesuai apa yang ditulis oleh Lucinda dan berencana pergi ke sana. Setelah meminta FBI untuk melakukan pengamanan pada lokasi kejadian, John pun menitipkan Caleb di rumah adiknya, sekaligus meminta Grace untuk melarang Caleb menonton siaran berita. Don't let him watch the news. Singkatnya, setelah John sampai di New York, dia bertanya kepada polisi yang berjaga kenapa di tempat itu tidak ditutup dan dilakukan penjagaan. Tapi karena si polisi ini nggak tahu apa-apa, dia pun menganggap John adalah orang yang aneh. Takut John akan membuat keributan, para polisi mulai mengejar John. Sedangkan John sendiri kabur ke stasiun bawah tanah sampai dia tidak sengaja melihat ada orang yang mencurigakan yang ia yakini dialah terorisnya. Setelah dikejar mati-matian hingga membuat kekacauan di dalam kereta, ternyata orang tersebut bukanlah terorisnya, melainkan pencuri biasa, cuk. Namun, beberapa saat kemudian, kereta dari arah berlawanan gagal mengerem hingga terjadilah kecelakaan yang sangat mengerikan. Untunglah John masih selamat dari kecelakaan tersebut. Dia kemudian pulang ke rumah dengan keadaan lemas, apalagi saat dirinya mengetahui bahwa jumlah korban yang ada sama persis seperti yang sudah diramalkan oleh Lucinda. Singkatnya, setelah keadaannya tenang, dia kembali ke rumah Grace untuk menjemput Caleb. Dan ketika sampai lagi di rumah, Diana dan anaknya sudah menunggu di luar rumah. Dan ternyata Diana ini mulai kepikiran nih, gara-gara John menyebut tanggal 19 Oktober akan terjadi musibah, ia ingat akan peringatan ibunya dulu yang selalu diucapkannya berkali-kali bahwa tanggal itu adalah hari kematian Diana. Sepanjang hidupnya, Diana berkata ramalan Lucinda sangat mengganggu hidupnya dan juga Abby. Tentu saja dong, siapa yang mempercaya bahwa ada manusia yang bisa meramal kematian manusia lain? Lalu setelah mengetahui keresahan Diana selama ini, John pun bercerita juga tentang istrinya yang meninggal dalam insiden kebakaran. Ia pikir dirinya akan punya firasat jika ada orang yang dicintainya akan meninggal dunia. Tapi karena pada saat itu John tidak merasakan apapun, ia sangat yakin bahwa tidak akan ada yang tahu tentang masa depan ataupun kematian seseorang. Karena ingin membantu John, Diana akhirnya membawa John ke rumah terakhir Lucinda sebelum dia meninggal dunia. Sebelum masuk, Diana sempat melihat tulisan ibunya yang ia kira itu adalah angka 33, tapi mungkin saja adalah huruf E terbalik, seperti Abby yang suka menulis huruf E yang terbalik. Di dalam sana, Diana pun mulai bercerita nih bahwa tempat ini adalah tempat terakhir yang katanya akan digunakan sang ibu untuk mempersiapkan diri tentang musibah yang akan datang. Namun sayangnya, sebelum hari itu tiba, sang ibu sudah meninggal lebih dulu. Selain menemukan barang-barang pemberian Diana yang ternyata selalu disimpan baik oleh Lucinda, mereka juga menemukan clipping koran tentang bencana di seluruh dunia tertempel pada dinding kamar Lucinda, serta gambar dewa matahari. Semakin tertarik dengan semua hal tentang Lucinda, John mulai menelusuri ruangan lain hingga dia menemukan batu hitam halus sama persis seperti milik Caleb, serta tulisan everyone else di bawah tempat tidur Lucinda. Di sini John dan Diana pun akhirnya tahu kalau makna huruf E terbalik itu adalah everyone else. Dengan kata lain, pada musibah terakhir yang akan terjadi akan mempengaruhi seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Di waktu yang sama setelah John menemukan tulisan itu, orang-orang misterius kembali menghampiri Caleb. Dan Caleb yang ketakutan pun langsung membunyikan klakson hingga orang tua mereka datang.
Ternyata bukan hanya Caleb nih yang mendengar bisikan mereka, tapi Abby juga sama. Dan tujuan mereka datang adalah untuk menjemput Abby serta Caleb jika mereka mau. Ketika mereka masih syok dengan kejadian tersebut, John dengan cepat mengambil pistolnya. Dia menyuruh Diana untuk mengunci mobil, sedangkan dirinya akan pergi ke dalam hutan untuk mengejar orang-orang itu. Berbeda dari kemarin, kali ini John berhasil mendapatkan orang misterius tersebut. Tapi ketika John menodongkan pistolnya, orang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyilaukan dari mulutnya dan menghilang begitu saja saat John menutup mata. Takut orang itu akan datang lagi, John mengajak Diana dan Abby untuk menginap di rumahnya. Dan di keesokan harinya, John menemukan Abby sedang mewarnai sebuah gambar dewa matahari yang katanya selalu ditatap oleh Lucinda setiap waktu. Curiga kalau musibah yang akan datang berkaitan dengan matahari, John pun mengajak mereka ke observatorium untuk melihat kembali data aktivitas jilatan api matahari yang pernah ia publikasi. Dalam data yang ia temukan ini, John mengetahui bahwa akan ada nyala api matahari terbesar dalam sistem tata surya. Jika hal itu terjadi, radiasinya akan menghancurkan lapisan ozon. Dan jika bumi tidak punya pelindung lagi, maka panas matahari akan langsung menyentuh bumi dan menghancurkan semua yang ada alias kiamat. Walaupun masih merasa tidak percaya bahwa dunia sebentar lagi akan kiamat, Bill mengajak John untuk memberitahukan seluruh dunia tentang peringatan ini. Tapi John menolak karena ia yakin pasti pemerintah sudah mengetahuinya lebih dulu dan mungkin sebentar lagi mereka akan memberikan pengumuman kepada seluruh orang. Di saat John bingung kenapa ia harus mengetahui prediksi ini jika tidak ada yang bisa dilakukannya, tiba-tiba Diana datang dengan wajah syoknya. Ternyata dia menyesal karena selama ini tidak mau mempercayai ucapan ibunya dan sudah menganggapnya gila. Andai saja waktu itu ia percaya, mungkin untuk menghadapi bencana ini Diana akan mempersiapkannya sematang mungkin. Karena belum siap mati begitu saja, Diana pun mengajak John untuk berlindung di dalam gua. Walaupun tidak tahu akan selamat atau tidak, mereka akan berusaha untuk mencobanya dulu. Sebelum pergi, mereka pun pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mempersiapkan bekal. John menyuruh Diana untuk menyiapkan pakaian, air mineral, dan juga makanan. Sedangkan dia sendiri akan menghubungi sang ayah untuk memberikan peringatan. Pertama-tama, John meminta maaf karena semenjak istrinya meninggal dunia, dia tidak pernah berkunjung ataupun sekedar menghubungi ayahnya. Setelah itu, berulah John memberitahu sang ayah tentang ramalan dan juga data penelitiannya selama ini, bahwa panas matahari akhir-akhir ini akan membuat kehancuran di mana-mana. Oleh karenanya, ayah, ibu, dan juga Grace harus berkumpul di bawah tanah dengan stok makanan yang sangat cukup. Di sini ayah tahu kalau John sendiri ragu dengan tindakan pencegahan itu, makanya ayah menolak untuk bersembunyi. Dia yakin kalau ini sudah bagian dari takdirnya, dan jika Tuhan berkehendak untuk memanggilnya, ayah sudah siap kapanpun itu. Setelah telepon terputus karena tidak ada sinyal, John pergi ke kamar Caleb dan menemukan putranya itu sedang menulis angka-angka seperti Lucinda dulu. Lalu anehnya saat John menarik kertas itu, Caleb tidak mau berhenti dan terus lanjut menulis di meja menggunakan kukunya sendiri. Dari sini, John pun ingat kalau dulu Lucinda juga pernah melakukan hal yang sama ketika kertasnya diambil oleh Miss Taylor. Dan karena di kertas ramalan itu, tepatnya di belakang huruf EE tidak ada angka titik koordinat, John pun mengajak mereka semua ke sekolah untuk mencari pintu yang sudah dicakar-cakar oleh Lucinda dulu. Setelah mendapatkan pintu tersebut, John langsung mengamplasnya untuk mendapatkan angka-angka terakhir itu. Tapi karena Diana ini nggak sabaran, dia sengaja membawa anak-anaknya pergi terlebih dahulu menuju gua dan meninggalkan John yang baru saja menemukan angka-angka tersebut. Di perjalanan, Diana sempat mampir ke rest area untuk mengisi bahan bakar. Dan di waktu yang sama, Diana melihat siaran televisi di mana pemerintah menghimbau semua orang untuk berlindung di dalam bunker karena panas matahari bisa membahayakan mereka. Ketika Diana sedang fokus mendengar himbauan tersebut, Caleb memanfaatkan kesempatan untuk menghubungi John menggunakan telepon umum. Di sini, Caleb memberitahu bahwa dirinya sedang berada di rest area. Sampai kemudian Diana datang dan mengambil alih obrolan itu. Ternyata Diana ini hanya takut waktunya tidak cukup, makanya dia terpaksa membawa Caleb dan Abby karena John sibuk mencari angka-angka itu. Namun faktanya angka-angka itulah yang bisa menolong mereka. Karena ketika diperiksa, angka-angka tersebut adalah titik koordinat tempat tinggal terakhir Lucinda untuk menyelamatkan diri. Dengan kata lain, hanya tempat itulah yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran dunia ini. Things won't save us! Nothing can!
Ketika perdebatan antara Diana dan John sedang terjadi, orang-orang asing itu datang lagi dan dengan cepat mereka mengambil alih mobil Diana lalu membawa anak-anak bersama mereka. Takut anak-anak celaka, Diana pun membajak mobil milik orang lain untuk mengejarnya. Namun naas, karena lampu tiba-tiba merah, Diana yang gak sabaran ini memilih untuk nerobos hingga kecelakaan hebat pun terjadi. Beberapa saat setelah Diana mengalami kecelakaan, John yang mendapatkan info mengenai Diana dari petugas toko pun langsung gaspol ke lokasi kecelakaan dan melihat bahwa ramalan Lucinda tentang kematian Diana benar-benar terjadi. Tidak tega melihat wanita malang itu sudah tewas, John pun mengucapkan selamat tinggal. Dan ketika dia memegang tangan Diana, John menemukan batu hitam itu lagi hingga dia sadar kalau mungkin anak-anak dibawa ke kediaman terakhir Lucinda. Sampai di rumah Lucinda, John menemukan jejak ban mobil masuk ke dalam hutan dan juga banyak sekali batu hitam mengarah ke suatu tempat. Dalam beberapa saat, John frustasi karena tak kunjung menemukan Caleb dan juga Abby. Tapi ketika dia memaksa orang aneh itu untuk berbicara sambil menodongkan pistolnya, Caleb pun muncul sambil menggendong kelinci disusul oleh Abby. Caleb kemudian memberitahu sang ayah bahwa pria-pria ini adalah orang yang baik yang akan membawa mereka ke tempat yang aman. Dan ketika John bertanya siapa sebenarnya mereka, muncullah pesawat luar angkasa tepat di atas mereka. Saat John masih syok dan kebingungan, Caleb mengajaknya untuk naik ke pesawat luar angkasa itu. Karena dari apa yang dia dengar, orang-orang misterius ini menyuruh mereka untuk masuk dan pergi meninggalkan bumi. Namun ketika John akan masuk, salah satu pria menghalanginya dan ternyata pesawat ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang terpilih. Orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa di luar sana ada kehidupan yang jauh lebih aman dibanding bumi. Mengetahui itu, John pun paham kalau dirinya memang tidak pantas untuk ikut. Maka dari itu, John berusaha meyakinkan Caleb untuk pergi meninggalkannya saja. Dia tahu perpisahan adalah hal yang sangat menyakitkan. Tapi demi menyelamatkan nyawa putranya, John pun sekuat tenaga melepas kepergian Caleb. Usai menyaksikan putranya itu pergi dengan aman, John pergi menuju rumah ayahnya di Boston sambil melihat kekacauan yang sedang terjadi di kota karena orang-orang panik kiamat akan segera datang. Sesampainya di sana, Grace langsung memeluk John dan bertanya mengenai Caleb. Dengan sangat tenang, John pun memberitahu bahwa Caleb sudah berada di tempat yang aman. Lalu kemudian dia menghampiri sang ayah untuk meminta maaf dan mengajak keluarganya itu untuk berpelukan sambil menunggu akhir dunia menghampiri mereka. Dan film pun selesai.